Kepulauan Anambas, suatu wilayah yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, termasuk ke dalam kategori terdepan, terluar, dan tertinggal. Berbatasan dengan Laut Cina Selatan di sebelah utara dan barat, Vietnam di sebelah utara, Kepulauan Tambelan di sebelah selatan, Malaysia di sebelah barat, dan Laut Natuna di sebelah timur. Wilayah ini terdiri dari pulau-pulau yang indah, alam bahari, serta menyimpan potensi pariwisata yang menarik hati. Berdasarkan data BPS tahun 2020, luas Kepulauan Anambas adalah 590,14 km persegi. Tanah dan agrarianya adalah salah satu sumber daya terpenting dalam kehidupan masyarakat Anambas. Setiap masyarakat bergantung pada tanah. Tanah dan segala yang ada di dalamnya termasuk air, tambang, perkebunan, dan hutan merupakan hak milik manusia untuk dapat dipakai dan dikelola menjadi barang bernilai. Di dalamnya terdapat hak atas agraria yang dipakai dalam segala sektor, baik oleh masyarakat dan juga para pemodal domestik maupun asing. Ini adalah Pulau Bawah, salah satu contoh pemanfaatan agraria oleh pemodal asing dan dikelola sebagai wisata resort mewah. Menarik perhatian para wisatawan untuk berkunjung ke sana. Harga per malam resort mewah Pulau Bawah adalah 2.520 US dollar atau sekitar 35 juta rupiah. Tentunya, pengunjung resort ini adalah kalangan kelas atas atau orang asing yang mampu membayar untuk menginap. Ya, Pulau Bawah memiliki akses eksklusif yang sangat dijaga ketat oleh pemilik resort. Selain tamu, orang biasa bahkan masyarakat Anambas sendiri tidak diperbolehkan mengakses Pulau Bawah. Saya dengan kawan-kawan sebagai tim mahasiswa Matching Fund Kedai Reka Universitas Nasional bergerak sejauh 1042 km selama 11 jam, melewati udara dan lautnya untuk mendatangi Kabupaten Kepulauan Anambas di sisi utara Indonesia. Dengan berbekal misi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sampailah kami di wilayah Pusat Administrasi Pemerintah Daerah Kepulauan Anambas, Tarempa. Tarempa merupakan wilayah terpadat di Pulau Siantan, Kepulauan Anambas. Berdasarkan data yang telah saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik tahun 2023, status kepemilikan tanah di Siantan sendiri yaitu terdapat hak milik sebanyak 2.478 bidang, hak guna bangunan atau HGB sebanyak 27 bidang, dan hak pakai sebanyak 969 bidang. Lalu, bagaimanakah proses perolehan hak atas tanah di Anambas? Apakah setiap masyarakat memiliki hak yang sama terhadap akses tanah? Ataukah hanya segelintir orang yang dapat memiliki dan memanfaatkan hak atas tanah? Di Juanda itu pulaunya boleh katakan sekeliling pantainya bagus-bagus, cuma tidak ada yang dikelola dengan baik tadi. Memang tak tersentuh sama sekali. Jadi keinginan keluhan dari kawan-kawan desa lain-lain itu punya pantai depan rumah tapi tidak bisa nak berbuat, sehingga banyak pantai-pantai yang bagus yang punya desa itu terjual terbeli dari orang lain. Itu yang sayangnya. Alhamdulillah kami di Padang Elang yang sekitar 1 kilo itu belum terjual, memang kan, tapi yang selebihnya adalah pengusaha. Sebagai anggota mahasiswa bersama-sama dengan tim di lapangan, kami bertemu dengan mitra
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Anambas. Di sana, kami berkoordinasi dalam rangka mempersiapkan rangkaian kegiatan penguatan komunitas adat maritim yang disingkat Pekat Maritim. Selain itu, saya pribadi juga berusaha untuk mencari tahu bagaimanakah pemanfaatan ruang agraria di Anambas, khususnya oleh pemodal asing, dan bagaimanakah dinamika serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat lokal. Secara yuridis, proses perolehan hak atas tanah diatur pada Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan setiap hak atas tanah harus didaftarkan. Selain itu, terdapat beberapa hal yang dapat mendasari hak milik atas tanah, yaitu karena hukum adat, karena penetapan pemerintah berdasarkan cara dan syarat yang ditetapkan, dan karena ketentuan undang-undang. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Leonardo SH, seorang lawyer sekaligus pemilik Napoleon Anambas Dive Center pada 22 November 2023, penanaman modal asing itu terdiri dari perseorangan atau perusahaan yang berbadan hukum dan berdasarkan hukum di Indonesia, berdiri di Indonesia, lalu mengurus perizinan ke BPN, atau OPD terkait jika usaha dibangun di atas daratan, dan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP jika pemanfaatan hak atas tanah berada di ruang laut. Perihal bawah resort, pemanfaatan tanah dalam pengembangan usahanya harus melakukan kontrak selama kurang lebih 20-30 tahun. Tentu, kepemilikan tanah masih dimiliki oleh warga negara Indonesia secara hukum. Proses yang terjadi adalah pihak perusahaan dengan pemilik tanah mengadakan kesepakatan atau perjanjian melalui PPAT di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain perizinan, pihak penanam modal asing juga harus mendapatkan rekomendasi dari bupati untuk pemanfaatan tanah atau lahan agraria. Jika hal-hal tersebut tidak diindahkan oleh pengusaha atau penanam modal sesuai peraturan yang berlaku, maka pemerintah akan menindak dengan pemberian denda, penghentian sementara, sampai pencabutan hak atas tanah secara permanen. Sama seperti wilayah lainnya di Indonesia, Anambas juga membagi jenis lahan agraria menjadi 4 tipe: hutan lindung, hutan produksi yang dapat dikonversi, dan area penggunaan lainnya yang biasa digunakan sebagai rumah penduduk. Status kawasan itu hutan produksi dan dikuasai oleh negara yang bukan dikuasai oleh orang individu, artinya seseorang harus mengajukan permohonan pinjam pakainya melalui dari unit kehutanan. Misalnya di sini kalau di Anambas ini ada namanya KPHP. Untuk mengeksplor lebih jauh, saya dan kawan-kawan mencoba mengunjungi 3 pulau wisata yang memiliki karakteristik cukup berbeda. Pulau Wisata Pangeran Desa Belibak, Hilgus Resort, dan Pulau Penyali Resort. Ini adalah Pulau Pangeran Desa Belibak, destinasi wisata lokal Anambas yang menjadi rumah bagi kurang lebih 200 penduduk. Mayoritas pekerjaan para penduduk adalah nelayan, sehingga mereka banyak memanfaatkan hasil laut. Di Belibak, kami tinggal selama kurang lebih 1 bulan, berbaur dengan masyarakat lokal yang sangat hangat dan memahami budaya kebiasaan masyarakat di sana. Dengan masyarakat Belibak memiliki kepedulian yang tinggi terhadap satu sama lain. Mereka berbudaya Melayu, namun juga peduli dan tidak membeda-bedakan pendatang dari luar daerahnya. Di sini, semua orang Belibak. Tidak banyak yang tahu kalau pulau ini memiliki keindahan alam bahari. Para penduduk di sini membangun rumah di daratan dan di pesisir pantai. Berdasarkan data di lapangan, status rumah yang terletak di daratan sudah memiliki hak milik, sedangkan rumah-rumah pelantar di sisi laut biasanya diberi alas hak yang dikeluarkan oleh kantor desa.
Di sini kami juga melakukan pilot project membangun desa, khususnya di sektor ekowisata. Bersama kelompok sadar wisata, kami melakukan sharing session dan workshop yang menghasilkan output bengkel pekat maritim. Saya bertanya pada Kepala Desa Belibak tentang bagaimana respon dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari pemanfaatan tanah dan penanaman modal asing di Anambas. Sejauh ini mereka cukup positif terhadap penanaman modal karena di sekitar Belibak sendiri ada 3 perusahaan migas yang beroperasi di lautnya. Alhasil, mereka mendapat bantuan infrastruktur desa dan pelatihan. Namun nyatanya, bantuan CSR saja tidaklah cukup untuk melakukan pembangunan fasilitas seperti pengelolaan sampah maupun toilet umum. Mereka perlu dana dari pemerintah atau pemasukan desa. Kami juga mengunjungi Piugus Resort dan Penyali. Kedua pulau ini merupakan destinasi wisata di Anambas. Perbedaannya dengan Belibak, pulau-pulau ini tidak dihuni oleh masyarakat. Pengunjung lokal hanya menginap di resort atau sekadar datang dan pergi dengan perahunya. Resort ini dimiliki oleh pengusaha lokal Anambas bernama Pak Dodo. Selain Piugus dan Penyali, ia juga mengelola Anambas Resort dan budidaya ikan laut, terutama ikan Napoleon yang dijualnya ke luar negeri. Tentunya pemanfaatan lahan agraria yang dilakukan oleh pengusaha lokal seperti Pak Dodo ini memberi cukup manfaat di sektor pariwisata dan sedikit banyak merupakan salah satu penyumbang penerimaan kas daerah. Pengelolaan pemanfaatan agraria, pernyataan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapeda KKA Bapak Edward, Bapeda saat ini belum ada pengaturan teknis tentang pemanfaatan tanah karena berkaitan dengan belum adanya aturan tata ruang, sehingga belum maksimal dalam perizinan pariwisata di lintas kawasan. Dalam pembentukan master plan pun, pengembangan kawasan pariwisata masih menggunakan jasa konsultan dari luar kabupaten. Pihak yang kontra dengan pembangunan pariwisata pemanfaatan lahan, apalagi investasi asing tetap ada. Mereka khawatir budayanya akan luntur. Bapak Haji Abdul Haris, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas menanggapi hal itu dengan rencana akan dibuatnya aturan-aturan yang menjaga kebudayaan Anambas. Terus itu adalah komitmen awal kita. Memang pada waktu kita menyusun ini, proposal yang kita susun itu belum ada perda belum ada perdanya, sehingga kita berasumsi naskah akademis kita buat, karena naskah akademis itulah cikal bakal atau awalnya menyusun perda itu. Nah, setelah ini disetujui, diterima oleh HIPI, itu perda sudah ada, perda Ripakap, perda nomor 2 tahun 2023 itu 2 Februari, itu mungkin sebelum tahun 2023 ini kita menyusun proposal ini. Maka seiring waktu berjalan ini, karena proposal kita sudah disetujui dengan komitmen naskah akademis, maka kita teruskan dengan judul naskah akademis. Nah, nanti di outputnya pada pelaporan itu kita sampaikan bahwa naskah akademis kita menjadi kajian akademis. Ya, kajian akademis itu yang outputnya akan kita sampaikan nanti dalam bentuk ranperpuk. Sebagai penutup, pemanfaatan lahan agraria memiliki dinamika tersendiri, baik di masyarakat, pemodal, dan pemerintah. Pentingnya penanaman modal asing untuk perekonomian negara, namun harus mengutamakan masyarakat agar dapat menjadi penerima manfaat langsung. Di sini, peran pemerintah diuji, khususnya daerah, dalam memperjuangkan otonominya untuk rakyat. Pemerintah pusat sebagai otoritas pemegang kuasa juga harus menjalankan pengawasan berdasarkan peraturan yang berlaku. Agar kelak ekosistem kita yang indah ini dapat dinikmati anak cucu kita nanti.